Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bintaghu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fillah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Takwa sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti mengikuti perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua, dan jangan sekali-kali kita kufur kepadanya. Dan takwa dalam arti mengingat Allah SWT di mana saja kita berada,
dan jangan sampai kita melupakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh, dan tentunya para pengikutnya yang senantiasa mengikuti manhaj beliau dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah sidang Jumat rahimahullah. Kurang lebih 2 pekan lagi kita akan mengadakan atau akan ada pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Suasana sudah begitu panas, ya. Saling jelek-menjelekan, saling fitnah-fitnah, dan tentunya kita yang ada di masjid ini jangan sampai kita ikut golongan mereka. Ibadah bila sidang Jumat rahimahullah. Di dalam buku Fatihah kan ada judulnya komitmen Muslim sejati. Seperti apa sih komitmen Muslim sejati? Seorang Muslim komitmen pertama harus mengislamkan akidah kita. Salimul akidah. Di salimul akidah mengislamkan akidah kita. Akidah kita harus benar-benar Islam. Tatkala akidah kita sudah benar, insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Yang kedua, kita harus mengislamkan salimul ibadah. Yaitu ibadah kita sudah sesuaikah dengan petunjuk-petunjuk syariat? Jika sudah sesuai, maka insya Allah kita akan aman, akan tidak tergoda oleh bujuk rayu dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga, minimal kita sudah mengislamkan akhlak kita, akhlakul karimah, salimul akhlak. Tatkala ketiganya kita sudah pegang, insya Allah kita semuanya akan dibimbing Allah di dalam segala hal. Apakah di dalam Islam perlu mencari pemimpin itu? Apakah ada kriteria di dalam mencari pemimpin? Agama menjadi satu kesatuan dengan sosial budaya. Jadi tidak bisa ini urusan partai, ini urusan masyarakat. Agama beda. Agama bukan cuma sholat, bukan cuma ibadah haji, bukan cuma berkorban, bukan. Segala aspek kehidupan kita senantiasa kita dituntut, diberi petunjuk Allah untuk menggunakan agama. Jangankan mencari pemimpin, kita mau makan aja membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mau makan nasi, apa urusan dengan keberkahan, apa urusan dengan rezeki, apa urusan dengan jauhkan dari neraka? Kita mau makan ini, Allahumma barik lana, yo berkailah makanan ini fima razaqtana, berilah rezeki siapa saja, dari petaninya, yang tukang jangkol, yang bajak sawah, pedagangnya, penjual berasnya, sampai yang masak nasi, sampai matang tinggal kita makan, diberkahi semua, kita doakan semua. Jadi bukan buat kita kalau kita makan itu. Makanya kita disunahkan untuk membaca doa. Jadi yang mendapat keberkahan bukan cuma penjual nasinya, bukan kita, semuanya terlibat. Dari sawah, dicangkul, dibajak, ditanamin, yang matun, yang derep apa itu, panen, yang menggiling padi, tukang beras di jalanan. Kalau kita beli di warteg, di nasi padang, semuanya yang terlibat itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu. Wakina bimarazak, wakina ada dan jauhkan dari api neraka. Maksudnya makanan itu supaya halal, tidak mengandung subhat. Belinya jujur, tidak haram, uangnya halal, dan semua itu maka kita katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu baru memakan. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau kamar mandi aja kita diatur agama. Ya Allah, aku berlindung dari setan-setan laki-laki dan perempuan yang ada di kamar mandi ini, ya Allah, supaya kita mandi telanjang tidak diinjak mereka, tidak dibisikkan hal-hal yang buruk. Keluar kamar mandi kita baca Qur'an maka ini baru masuk kamar mandi. Untuk memilih pemimpin ada doanya juga. Allahumma inni a'udzubika min amrihi sufyan sufaha. Ini Rasulullah sudah mengajar kita. Allahumma inni a'udzubika imratihi sufyan wa sufaha. Ya Allah, aku berlindung dari pemimpin-pemimpin
Silakan buka hadisnya ada. Sahih. Ya Allah, aku berlindung dari pemimpin yang kekanakan dan bodoh. Pemimpin tidak ahlinya yang bukan ahlinya. Tatkala kita mengikuti, kita akan binasa. Kita tidak mengikuti, kita juga binasa jika yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala pertama kali menjalankan tugas Rasulullah berdakwah, mengajarkan akidah, membuang kesyirikan-syirikan, datanglah oleh bin Mughirah, wahai Muhammad, apa yang kau lakukan? Kau caci maki Tuhan kami. Berhentilah kamu berdakwah. Jika kau berhenti, maka akan saya beri kamu kekayaan, saya akan berikan jabatan, saya akan beri kedudukan, bahkan saya akan berikan wanita tercantik yang ada di kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Sekalipun engkau berikan saya di tangan kamu matahari, di tangan kiri bulan, maka saya tidak akan menghentikan dakwah. Ibadah sidang sebab Allah. Di dalam mukadimah yang saya sebutkan tadi, mengislamkan akidah kita. Seharusnya kalau akidah kita Islam, benar-benar Islam sama, tentu pilihan kita sama. Tapi yang terjadi di pihak sana, semuanya juga ada ustaznya, semua juga ada ulamanya, semua juga ada hakimnya. Pada Al-Quran sudah menuntut, Allahumma inni a'udzubika min imrati subyan wa subah. Ibadah sudah kemarin di dalam surat Al-Araf disebutkan, walau ana ahlul qura amalu wa taqwa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu ba'dahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu ba'dahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka mengingkari, sehingga aku kirimkan asap dan asap. Dari langit hujannya menjadi berkah, dari bumi tumbuh-tumbuhannya menjadi berkah. Lalu kita beriman dan bertakwa. Ada beberapa kriteria pemimpin di dalam Islam. Pemilu, mohon maaf, saya bukan dari partai manapun, saya tidak terlibat dari organisasi manapun, saya juga bukan ketua partai atau anggota simpatisan manapun. Fokus saya adalah berbisnis dan berdakwah. Saya tidak memihak partai manapun, calon manapun, tidak ada. Kepentingan saja karena Allah, lillahi ta'ala. Ibadah sidang semangat Allah. Memilih pemimpin bukan hal yang sepele. Memilih pemimpin bukan hal yang sepele, yang remeh-temeh, bukan. Jika pemimpinnya adil, pemimpinnya baik, maka dia mendapatkan pahala, kita pun akan kecipratan pahalanya. Tetapi jika pemimpinnya itu zalim, maksiat, lagi maksiat kepada Allah, zalim pada dirinya sendiri, zalim kepada masyarakatnya, zalim kepada rakyatnya, zalim kepada Allah, maka kita kecipratan zalimnya. Selama pemimpin zalim itu memberikan kebijakan-kebijakan yang mensyaratkan rakyat berdosa, kita juga ketularan dosanya, dosa jariah, karena kita yang memilih. Tetapi setelah pemimpin itu berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan, negerinya berkah, gemah limpah, maka di samping kita mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan juga. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa soal pilih memilih bukan hal yang sepele. Bagaimana mungkin di negeri Islam dipimpin oleh orang non-Muslim misalnya, kan dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan, bupati, gubernur, dan sampai ke presiden. Kira-kira kebijakan apa yang akan diterapkan?
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu wal yahuda wan nasara awliya'akum awliya'atin. Bami ta'allum innahu innallaha la yahdi qaumadz dzalimin. Janganlah memilih pemimpin. Jangan memilih aulia di antara kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an. Imam Al-Maidah 51. Pemimpin kita muslim semua. Calon pemimpin kita muslim semua. Anggota DPR MPR muslim semua. Calon presiden wakil muslim semua. Hati-hati. Pembisiknya siapa? Pendukungnya siapa? Kita harus tahu. Ada kisah yang menarik di zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah ulama zaman Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Tatkala ada keluarga dari Abbas, Ibnu Abbas, mau mencium Abbas mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ini adalah cucunya Abbas." Datang lagi Ali bin Abidin, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ini adalah anakmu, cucumu ya Rasulullah." Dan Harun al-Rasyid senyum-senyum aja. Tapi ada pembisiknya. Hai Harun al-Rasyid, hati-hati tuh ucapan dua orang itu. Dia tidak menyayangi kamu. Tidak menyayangi kamu itu. Dia telah memuja-muja leluhurnya. Kamu akan tersaingi. Nanti banyak umat yang terpengaruh. Maka Harun al-Rasyid sempat terselip sehingga dia sempat mengeluarkan kebijakan tangkap itu Ali bin Abi Zainal Abidin. Ali bin Zainal Abidin. Tapi alhamdulillah pas malamnya 3 hari kemudian setelah Ali ditangkap, mereka insaf. Akhirnya yang di penjara pembisiknya itu. Hati-hati. Jadi sekali lagi, memilih pemimpin bukan hal yang sepele, tapi ada hal-hal yang sangat harus kita perhitungkan. Jangan sampai kita salah memimpin. Dalam sabda Nabi, Rasulullah pernah bersabda, "Ya'ti ala nasi zamanun ru'asauhum kal asad, wa ujuruhum kadhi'an, wa qudatuhum kal qilab, wa khairun nasi yawma izin kal a'ma." Nanti suatu saat, suatu zamannya nanti akan datang, kata Rasulullah. Rasulullah sudah memprediksi 1400 tahun yang lalu akan muncul pemimpin tabiatnya, karakternya seperti singa. Singa tahu, binatang buas yang menerkam siapa saja, yang tidak tanduk ditekan, yang tidak mendukung ditekan, kalau perlu ditakut-takuti, kasus korupsi digeledah, pihak nilai dan sebagainya. Ini sudah Rasulullah sudah memprediksi. Ya'ti ala nasi zamanul rasulhum kal qilab. Akan muncul seorang pemimpin yang karakternya, sifatnya, pribadinya seperti singa. Wa usuruhum kadhi'ab. Menteri-menterinya seperti serigala. Karakternya seperti serigala. Serigala kita tahu binatang bugas juga, ya. Wa qudatuhum kal qilab. Hakim-hakimnya seperti, mohon maaf, seperti anjing. Kita anjing apa? Dikasih menjulur lidahnya, enggak dikasih juga menjulur. Kita usir menjulur lidahnya, enggak kita usir juga menjulur lidahnya. Hakim-hakimnya, hakim dari hakim A, B, C, D, semuanya karakternya seperti anjing. Siapa yang memberi, dia tuannya. Siapa yang nyogok, dia tuannya. Wa khairun nasi yauma idzin kal anam, dan rakyatnya, masyarakatnya diperlakukan seperti domba. Domba itu kambing. Jangan sampai yang diriwayatkan, yang disabdakan, ya, yang diperingatkan bahwa ini terjadi di negeri kita. Jadi kalau kita lihat keadaannya mirip-mirip, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita berlindung kepada Allah. Tidak terjadi pemimpin-pemimpin kita nantinya seperti singa, menterinya seperti serigala, hakim-hakimnya seperti anjing.
Rakyatnya diperlakukan seperti domba. Jangan sampai terjadi. Tapi kalau Rasulullah sudah mengatakan, berarti kepastian itu bisa jadi terjadi. Ibadah sidang Jumat rahimahullah. Karakteristik pemimpin di dalam Islam minimal sholat 5 waktu. Bapak milih RT harus sholat. Kalau nggak sholat jangan dipilih. Dulu pernah di lingkungan saya ada pemilihan RT calonnya non muslim. Sudah mau menang saya datang, ulangin, nggak bisa. Kok bisa? Mayoritas muslim dipimpin oleh non muslim. Pemimpin harus cerdas. Cerdas itu maksudnya ahli, tahu permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, masalah sosial, masalah pangan dan sebagainya. Dan pernah terjadi pemimpin di zaman Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab menjadikan khalifah yang sudah tidak mau dipaksa-paksa karena Abu Bakar sudah wafat, maka dia menerima. Umar bin Khattab adalah orang kekar, badannya besar. 3 bulan menjadi khalifah, badannya kurus kering. Kenapa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Umar adalah habis sholat subuh mereka belusukan. Tidak ada yang tahu, tidak ada kamera. Kalau ada kamera belum disorot, tidak ada yang tahu. Belusukan. Sehingga suatu saat menemukan seorang ibu-ibu merebus batu. Batu direbus. Ditanya, ibu apa yang direbus batu? Berapa jam, berapa bulan, berapa tahun batu menjadi lunak bisa diletakkan? Iya, yang penting anak saya melihat saya masak, dia tertidur nggak nangis. Apa kata ibu tadi? Umar bin Khattab pemimpin yang tidak tanggung jawab. Rakyatnya miskin, apa yang makan nggak bisa, padahal yang diajak makan, yang diajak bicara adalah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Tunggu sebentar. Umar pulang, ambil ke Baitul Mal dengan pengawalnya, bongkok sendiri ya, gandumnya dibongkok sendiri, digotong sendiri. Sampai pembantu-pembantunya, wahai Amirul Mukminin, biar saya. Apa kata Umar? Apakah kamu akan ambil alih tanggung jawab saya di hadapan Allah kelak? Yang dilakukan malam hari, pulang siang sampai sore dia ngurusin negara, pagi dia cari nafkah. Dia bahkan dia jadi miskin setelah jadi khalifah. Pas malam-malam harinya dia mendatangi ada rumah gubuk, ya. Didengar pembicaraan seorang gadis dan ibunya mengatakan, wahai nak, coba kamu campur susunya itu dengan air supaya menjadi banyak takarannya, kan kita untungnya besar. Apa yang dilakukan oleh gadis tadi? Wahai ibu, Umar melarang berbuat culas di dalam berdagang. Umar nggak tahu, Umar tidur jam berapa? Padahal Umar sedang menguping di pagi-pagi buta jam 3-an kurang lebih. Sekali kan Umar nggak tahu, Allah pasti tahu. Akhirnya si gadis tadi tidak mau mencampur susunya dengan air. Jadi perkara sekarang oplosan zaman itu sudah ada di zaman Umar. Maka terjadi besok paginya lagi Umar mendatangi melamar gadis itu, bukan untuk Umar, untuk anaknya. Nah, gadis tadi akhirnya jadi neneknya Umar bin Abdul Aziz, pemimpin fenomenal ya. Setelah Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, baru kemudian Umar bin Abdul Aziz memimpin. Ada satu hal bisa Umar yang menarik. Tatkala anaknya Umar yang masih muda, masih kecil, minta baju. Wahai ayah, saya minta baju. Umar marah. Kan kamu sudah punya baju. Ternyata anaknya Umar, seorang presiden, seorang khalifah, dia cuma 2 baju, satu dijemur, satu dipakai. Apakah karena bapak untuk khalifah, bapak untuk presiden, kamu minta uang? Saya tak punya duit.
Kalau kamu minta uang, minta baju, minta kepada petugas Baitul Mal sana, bilang dapat salam dari ayah. Ayah pesan mau minta gaji bulan depan. Karena tadi umat tidak mau memakai perangkatan rumah tangga, listrik dia tidak mau pakai, kecuali itu negara nggak mau dia. Urusan pribadi tidak mau menggunakan hak-hak milik negara. Begitu sampai di petugas Baitul Mal, wahai petugas Baitul Mal, ada pesan dari ayahnya. Umar bin Khattab, Khalifah, iya. Apa pesan beliau? Beliau berpesan, saya hendak mengambil uang gaji bulan depan untuk membeli baju saya. Dengan senangnya pemuda Abdullah, namanya Abdullah Umar bin Khattab tadi. Apa yang dilakukan oleh petugas Baitul Mal? Kasih, tidak. Marah dia terus. Sampaikan kepada bapakmu, Khalifah Umar bin Khattab, sampaikan ya. Apakah Umar bin Khattab sanggup menjamin umurnya masih sampai bulan depan? Gajinya bulan depan mau diambil. Apakah dia menjamin umurnya itu akan sampai di bulan depan? Dan si Abdullah yang tadi udah hilang mau dapat duit beli baju, dia pulang menghadap ayahnya. Di mana Abdullah? Saya malah dimarahin. Bapak malah dibilangi. Apa kata dia? Apakah Umar menjamin bisa hidup sampai bulan depan sementara gajinya sudah diambil? Umar langsung terduduk lesu mendatangi petugas Baitul Mal. Apa yang dilakukan? Bukan marah-marah, dipeluklah petugas Baitul Mal, dirangkullah. Terima kasih Anda telah mengingatkan saya. Terima kasih Anda telah mengingatkan saya sehingga saya jauh dari fitnah. Pemimpin tidak minta dipilih, pemimpin tidak membagi-bagi sembako, pemimpin tidak membagi uang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Jauh panggang dari api. Jangan mengikuti karakter Rasulullah, karakter Umar saja tidak bisa. Pembagian sembako, pembagian uang, akan ada ustadz yang kerjanya bagi-bagi duit. Kalau kita memilih karena uang, bukan karena Allah, dan pemimpin itu berbuat kezaliman, dosa Anda mengikuti pemimpin itu. Tetapi tatkala kita memilih pemimpin yang soleh, yang amanah, maka kita akan kecepatan pahalanya. Barakallahu fiikum wa a'udzu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzubika min imratihi sibyan wa sufaha. Allahumma inni a'udzubika min imratihi sibyan wa sufaha. Allahumma inni a'udzubika min imratihi sibyan wa sufaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiyatan fil jasad, wa isatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa 'afuratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqatil maut wa najatan minan nar wa afwa'id al-hisab. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ibadallah, innama ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.